Sekarang kita berada di kawasan Batujaya yang kemudian karena nilai pentingnya telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional yang ditetapkan pada tahun 2019. Nah, apa nilai pentingnya? Ternyata dari penelitian yang setelah dilakukan mulai tahun 1984 sampai dengan sekarang, itu para peneliti menyatakan bahwa kawasan Batujaya ini kemudian berkorelasi erat atau berhubungan erat dengan keberadaan salah satu kerajaan tertua di Nusantara, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara muncul di Nusantara itu sekitar abad 5. Kira-kira bersamaan dengan munculnya kerajaan lain di Kalimantan Timur, yaitu Kutai Kartanegara. Mengacu kepada hasil penelitian, kemudian hasil survei, hasil pemetaan, sampai dengan kegiatan pelestarian yang ada, maka kemudian sudah dipetakan bahwa di kawasan Batujaya ini mengandung atau muncul data 39 struktur. Artinya ada 39 candi di kawasan Batujaya ini. Tapi menariknya adalah bahwa informasi yang disampaikan oleh masyarakat sampai dengan hari ini, beberapa data lain muncul. Maka kemudian secara kuantitas kita bisa simpulkan bahwa di kawasan Batujaya data struktur itu masih berkembang. Tidak sampai atau tidak terputus sampai dengan 39 candi. Nah, yang sudah dilakukan pemugaran oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai saat ini adalah 2 candi, yaitu Candi Segaran 1 atau yang disebut dengan Candi Jiwa, yang kedua adalah Candi Belandongan atau Segaran 5, yang sementara ini punya dimensi paling besar di kawasan Batujaya. Sekarang kita berada di salah satu titik di mana tinggalan struktur candi itu berada di kawasan Batujaya. Di sini ada candi atau struktur yang kemudian diregistrasi dengan nama Candi Telaga Jaya 1. Di Candi Telaga Jaya 1 ini merupakan sebuah kompleks. Jadi di sana ada 5 candi. Jadi ada Telaga Jaya 1A, Telaga Jaya 1B, Telaga Jaya 1C, Telaga Jaya 1D, dan Telaga Jaya 1E. Di belakang kita terlihat bahwa di sini ada struktur atau candi yang dinamakan dengan Telaga Jaya 1A, yang kemudian setelah dilakukan penelitian, setelah dilakukan ekskavasi, maka dilanjutkan dengan kegiatan pemugaran tahun 2007 sampai dengan 2010. Kita sudah menyelesaikan kegiatan pemugaran di Telaga Jaya 1A. Menariknya lagi adalah ternyata bahwa bangunan struktur candi yang ada di Batujaya ini secara umum struktur candinya tersusun atas bahan batu bata. Nah, ini yang berbeda mungkin dengan candi-candi yang lain yang sudah pernah kita kenal di kawasan Jawa Tengah atau Jawa Timur. Maka kemudian itu berkorelasi erat dengan subsistensi atau ketersediaan bahan yang ada di daerah candi tersebut. Nah, karena di Batujaya ini terletak di daerah aluvial yang dekat dengan Sungai Citarum, maka kemudian ketersediaan tanah atau tanah liat atau lempung menjadi sangat banyak yang kemudian diolah menjadi batu bata. Nah, kalau kita bisa lihat dari struktur Telaga Jaya 1A, maka kita bisa prediksi bahwa sebelumnya atau pada masanya candi ini berdiri lebih tinggi dari kondisi yang sekarang. Itu kita bisa amati karena ada runtuhan yang cukup masif ke arah selatan. Jadi di utara kita ada struktur Telaga Jaya 1A, kemudian di dekat saya ini adalah runtuhan bangunan candinya. Dan ternyata ekskavasi berikutnya di tahun ini kita bisa menemukan bahwa runtuhan itu kira-kira bisa berjarak sampai sekitar 20 meter dari lokasi candinya. Ini menunjukkan ada hal-hal yang terjadi di masa lalu dalam konteks bahwa struktur candi tersebut berubah, bisa oleh sebuah kekuatan yang besar pada waktu itu. Artinya ada gejala atau hipotesa bencana alam di masa lalu. Entah itu memang posisi banjir besar yang korelasinya dengan Sungai Citarum, atau mungkin yang lebih besar lagi yaitu pergerakan tanah atau gempa yang kemudian menghasilkan runtuhan sebesar ini. Gimana Mas perkembangannya untuk data ketinggian atau keletakan candi?
Iya, ini kita menggunakan alat total station untuk pengambilan data berupa koordinat, untuk juga ngambil data elevasi. Jadi kita nanti ini sambil mengambil data koordinat masing-masing grid, karena ada beberapa titik kotak tambahan yang akan kita gali, Pak. Jadi menggunakan alat bantu ini. Baik, terima kasih. Nanti mungkin mohon direkam, Mas, untuk ketinggian dari 3 struktur yang ada, dari 1B, 1D, dan 1A. Nanti korelasinya dengan beberapa kotak yang telah kita buka untuk ekskavasi ya, Mas? Siap, Pak. Siap. Oke, terima kasih. Keunikan dari Telaga Jaya 1 dari candi-candi yang lain di Batu Jaya adalah bahwa ternyata bangunan di struktur di Telaga Jaya 1 ini tidak soliter atau tidak berdiri sendiri, tapi terdiri atas beberapa struktur yang tadi sudah saya sebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ternyata bahwa Telaga Jaya 1 ini mempunyai struktur pagar. Yang bisa kita lihat, struktur pagar itu dari dinding sebelah barat struktur candi mengarah ke barat. Dan juga nanti ada yang mengarah ke timur dan terus ke utara. Dan ini tidak dijumpai atau belum dijumpai di struktur candi lainnya di Batu Jaya. Ini adalah sebuah keunikan. Keunikan yang lainnya adalah berada di dalam bangunan candi yang kemudian para ahli atau peneliti sebelumnya menyatakan kemungkinan bangunan candi ini mempunyai lantai dari kayu yang kemudian ditunjukkan dengan beberapa lubang sebagai tempat bertumpuk kayu-kayu balok penahan lantai kayu. Sampai dengan sekarang paling tidak sudah berusia kira-kira 1.500 tahun. Maka kemudian tingkat kausan tinggi yang tersisa adalah bangunan atau struktur dari bata merah. Kita sekarang berada di lokasi struktur Telaga Jaya 1B. Telaga Jaya 1B sama seperti juga tipologikal dari struktur di Batu Jaya, tersusun atas susunan bata merah dengan profil yang hampir sama. Cuma keunikan dari Telaga Jaya 1B adalah di bagian kemuda terdapat lapisan yang kita namakan stuko. Stuko itu adalah lapisan perkerasan berbahan kapur yang kemudian ditambahkan matriks batu-batuan andesit. Dan itu kemudian juga menjadi hal yang spesifik yang ada di Batu Jaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemirsa, bahwa ternyata di abad 5 ini sudah dikenal struktur penguat yang kemudian kita sebut dengan stuko itu tadi. Jadi beton itu sudah kemudian dikenal di abad 5 dan itu terbukti ada di Batu Jaya. Salah satunya adalah di 1B. Di sana lapisan bata terluar kemudian dilapisi oleh lapisan stuko yang ada sebagai penguat dari profil tubuh candi. Sekarang kita berada di lokasi struktur Candi Telaga Jaya 1D. 1D ini terletak di sebelah utara dari 1A dan kemudian dari hasil ekskavasi pra-pemugaran yang kami lakukan di tahun 2023 atau tahun kemarin berhasil mengupas dan menampakkan struktur yang berdimensi 8 kali 6,5 meter. Berikutnya adalah bahwa kita ketahui dugaan tangga berada di sisi timur laut. Itu kita bisa ketahui jadi ada struktur yang menonjol ke arah timur laut. Nah, untuk korelasi atau hubungan dengan 1A ini masih menjadi hipotesa tim kami bahwa selain dari 1B dan 1D yang kemudian menjadi candi perwara dari 1A, dimungkinkan juga ada temuan-temuan struktur lain. Ini yang kami masih juga mencari dalam proses ekskavasi di situs Telaga Jaya 1. Struktur candi di Batu Jaya ternyata juga pada bagian kulit batanya itu tampak bekas-bekas kulit padi atau sekam. Ini jadi penunjuk atau indikasi bahwa pada masa lalu ketika proses pembangunan dari candi tersebut, pertanian itu sudah ada. Jadi padi pun sudah ada. Dan kemudian yang menariknya sampai saat ini di tahun 2024 atau kira-kira sekitar 1.500 tahun kemudian, pertanian masih ada di Kerawang.
dan menjadi salah satu lumbung padi Jawa Barat dan nasional. Jadi di sini ada keberlanjutan aktivitas masyarakat mulai dari masa lalu di abad 5 sampai dengan sekarang.